kalau saya ceritakan bagaimana sejarahnya dulu Nabi Ibrahim bersama istrinya mengelilingi Ka'bah, ya, Masya Allah. Itu panjang sekali, tapi kita persingkat saja, tidak perlu kita sampaikan. Yang jelas, memperbanyak doa ketika tawaf. Doa-doa yang sudah dibagikan, baik, ketika memang bisa membaca itu, baik, dibaca. Boleh tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silakan. Yang itu paling khusyuk bagi ibu bapak, silakan. Mana saja yang paling khusyuk, ibu lebih khusyuk dengan bahasa Indonesia, silakan. Ibu lebih khusyuk dengan bahasa Arab, silakan. Nanti tetap kita akan bimbing, tapi tidak harus semuanya mengikuti apa yang saya baca. Ketika nanti tidak dengar dan sebagainya, silakan ibu bapak bebas berdoa apa saja. Nah, nanti ketika sudah kita mulai tawaf, kita akan mulai di Hajar Aswad, lurusan Hajar Aswad. Karena setiap kita nanti sampai di Hajar Aswad, kita harus mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Diusahakan seluruh badan kita menghadap ke Hajar Aswad. Jadi tidak hanya tangan saja seperti ini, tapi diusahakan kalau bisa seluruh badan, dada kita juga mengarahkan Bismillahi Allahu Akbar. Patokan putarannya adalah ketika kita sampai di lampu hijau tadi. Sudah sampai putaran ke-7. Sunnah yang dilakukan, doa yang dilakukan, yang dilantunkan ketika rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling dianjurkan. Tawaf selesai, kita belum akan langsung menuju ke rukun ketiga. Kita akan menjalankan sunnahnya. Sunnahnya kita akan sholat 2 rakaat sholat sunnah setelah tawaf. Itu lurus di depan Maqam Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim. Ya, kalau tidak bisa di sana, ulama sepakat di seluruh masjid yang mana di situ kita dimudahkan untuk sholat. Sholat 2 rakaat ini niatnya adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Yang dibaca adalah Al-Fatihah di rakaat pertama, surat pendeknya adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah disunahkan kita membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita akan berikan waktu ibu bapak untuk berdoa lagi. Ya, setelah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat selesai, setelah doa kita sama-sama, kita bareng-bareng lagi nanti untuk apa? Untuk kita meminum air zam-zam. Air zam-zam ini disunahkan selain diminum juga diusap-usapkan. Usapkan ke wajah, usapkan ke kepala, yang memiliki luka diusapkan di lukanya. Ya, dengan doa tentunya kita diberikan rezeki Allah, rezeki yang dilapangkan, rezeki yang halal. Allah marzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas dan sebagainya. Doa intinya. Sudah? Nah, nanti ketika tawaf, supaya tidak terpencar, nanti mungkin kita insya Allah akan memakai alat, ya, transmitter jarak jauh. Nanti ketika transmitternya sudah tidak terlalu terdengar, berarti sudah jauh dengan rombongan, maka silakan mendekat kembali. Biasanya supaya tidak terpencar, yang ibu-ibu di tengah, yang ikhwannya, yang bapak-bapak, yang laki-lakinya di pinggir-pinggiran ibunya ini untuk cover, backup. Setelah itu kita akan sa'i. Setelah selesai minum air zam-zam, kita akan sa'i. Sa'i ini adalah berjalan dari satu bukit, yaitu Bukit Sofa, sampai kita ke Bukit Marwah. Satu kali perjalanan itu dihitung 1. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Jadi sudah 2. Sampai berapa Ustaz? Sampai 7 kali. Kurang lebih totalnya, kalau kita menggunakan jarak 3,5 kilo totalnya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Akan diberikan kekuatan sama Allah, insya Allah. Makanya sudah dibiasakan kita setiap sholat 5 waktu ke Masjid Nabawi, ya. Maka ini merupakan warming up. Ketika kita di sofa pertama kali, nanti kita akan sama-sama melambaikan tangan sambil berdoa menuju ke Ka'bah, menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, nanti kita juga disunahkan di setiap bukit kita juga membaca doa menghadap ke Ka'bah. Namun ketika memang nanti crowded, kita akan langsung saja sambil jalan. Nanti kita lihat kondisi yang ada di sana. Nah, yang bapak-bapak, nanti ada 2 lampu hijau. Ada jarak kurang lebih sekitar 70 meter, ya. Nah, yang bapak di sini disunahkan untuk lari-lari kecil.
jalannya lebih dipercepat seperti lari jogging di sana. Di sana ada bacaan khususnya Ustaz. Ada bacaannya, namun derajat hadisnya derajat hadis yang lemah. Jadi yang tidak dia membaca zikir-zikir biasa juga diperbolehkan di sana. Lebih cepat daripada berjalan biasa. Setelah sa'i sampai nanti kita selesainya berarti di mana? Kita mulai dari sofa, kita selesainya akan di Bukit Marwah. Selesai kita dari rukun yang ketiga. Langsung kita akan menuju rukun yang terakhir, yaitu apa? Tahallul. Tahallul ini sebagai penutup dari rangkaian umroh yang telah kita jalankan. Kata Rasulullah SAW ketika selesai mengerjakan umroh dan haji, beliau mengatakan, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka, para lelaki, para ikhwan yang apa? Yang membotak kepala mereka, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, ud'u lil muqassirin, doakan juga bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya saja, tidak sampai botak, kata para sahabat. Rasulullah membalas doa lagi, Allahumma gfir lil muhalliqin. Yang kedua masih orang-orang yang membotak. Sampai ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang membotak, lontos, tidak tersisa rambut di situ. Itu ampunannya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Yang muqassir atau yang tidak botak karena suatu hal, karena biasa saya juga sampai sekarang agak susah kalau mau botak, Pak Bu. Kenapa? Pertama kali saya botak, darahnya luar biasa banyak sekali, banyak jerawatnya di rambut. Jadi yang punya alasan-alasan tertentu, mungkin hanya ingin memendekkan saja, silahkan. Memendekkannya bagaimana Ustaz? Memendekkannya yang sesuai dengan hadis itu adalah dengan memendekkan seluruh bagiannya. Jadi seperti potong botak tapi disisakan 1-2 cm. Nah, khusus kita di Indonesia dengan mayoritas madhab Syafi'i, itu mereka memberikan rukhsah, keringanan untuk cukup dengan hanya memotong 3 helai rambut saja. 3 helai rambut saja. Ini untuk yang laki-laki. Insya Allah dengan itu sudah gugur kewajiban tahallulnya. Nah, untuk yang perempuan itu 3 helai juga sudah cukup. Nanti yang motong siapa Ustaz? Yang motong kalau yang ingin botak nanti kita ke salon. Yang ingin dipotong cuma pendek saja, 3 helai saja, nanti kita sediakan gunting juga. Fleksibel saja, nanti kondisional. Nah, yang perlu saya tekankan, ibadah dalam umroh ini rukunnya yang wajib kita dalam kondisi suci adalah waktu tawaf. Waktu tawaf itu wajib kita dalam kondisi suci, tidak boleh batal. Kalau kentut, mohon maaf, dia harus kembali nyari tempat wudhu. Di mana? Di luar. Dan pastinya akan jauh sekali ketinggalan rombongan. Untuk mensiasatinya, ya, untuk ibu-ibu, karena kita sudah, para ulama mengatakan ini adalah masalah allati ta'ummu bihil balwa, yang sudah banyak sekali, yang sudah susah untuk dihindari. Ketika kita tawaf, yang bapak bersenggolan dengan yang perempuan, ya, ini sangat susah sekali dihindari. Maka MUI memberikan keringanan bahwasanya kita menggunakan mazhab Malikiyah tatkala kita mulai berwudu. Jadi ketika berwudu itu dengan cara selain kita membasuh tangan kita seperti wudu-wudu biasa, namun lebih dengan ada pijatannya atau airnya ini ditekan. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu hanya dibasuhkan saja, diguyur saja. Nah, di mazhab Maliki ini sambil dipijat, ditadlik. Kenapa Ustaz harus seperti itu? Karena ulama tidak boleh menggunakan satu madhab hanya karena madhab itu ringan di sini saja. Itu namanya masalah talfiq. Talfiq fil madhab la yajuz, itu tidak boleh. Maka karena kita nantinya ketika tawaf kita menggunakan keringanan tersebut, menggunakan madhab yang lain, maka kita juga dalam berwudunya juga harus menyesuaikan. Sampai sini bisa difahamin, Ibu, Bapak? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi ada beberapa yang pemahaman yang berbeda, terutama dalam hal tahallul. Nah, sebagian warga Indonesia atau Malaysia menyatakan bahwa yang tahallul pertama itu harus dipotong oleh orang yang sudah tahallul. Ya. Nah, ini satu masalah
yang banyak sekali ditanyakan, apakah orang yang mentahaluli harus sudah ditahalulin dulu? Nah, ketika permasalahan ini ditanyakan kepada mufti Arab Saudi, Fatwa Kibarul Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah, tidak ada dalam kitab-kitab fikih, mayoritas karena mereka Hambali, ya. Ini jawaban mufti, saya nukilkan. Bahkan orang itu sendiri yang mentahalulinya pun itu tidak ada masalah. Dan ketika kita bahtul masail, kita ngajak teman-teman yang backgroundnya dari Indonesia, kita buka kutub-kutub fikih Syafi'iyah, dan saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya belum menemukan ada pensyaratan khusus itu. Jadi wallahu a'lam, ketika memang ibu bapak ada yang memiliki faedah lebih, yang sudah pernah dan ada landasan dan dasarnya, nanti boleh kita sharing sama-sama. Tapi sampai saat ini saya cari-cari belum ketemu. Jadi insya Allah dengan kita memotong kepada orang yang petugas yang ada di salon, atau dipotongkan orang yang ada di sana, itu tidak menjadi masalah. Karena tahallul pun sendiri, ulama saja berbeda pendapat apakah dia termasuk rukun atau dia termasuk wajib. Seperti itu. 3 helai itu dari bawah banget atau enggak? Tidak ada batasannya, jadi diumumkan saja. Yang depan memang. Bersihkan aja. Kalau selesainya ihram itu kan pada saat tahallul. Betul. Pada saat kita potong sebaiknya kan 3 lembar untuk Menggugurkan. Ya. Tapi kalau misalnya ke salon dulu itu kan Belum selesai ihramnya. selesai gitu. Betul. Jadi ihram ini akan selesai. Acuannya adalah tatkala kita tahallul. Jadi ada sebagian yang sudahlah untuk supaya selesai ihramnya kita potong dulu 3 helai. Nanti setelah itu kan kita di samping hotel ada salon. Di Nah, sana ada di yang sana ngukurin, tak? apa? Di sana kan ada yang bawa itu biasanya. Ada. Kalau yang gunting ada, tapi kalau untuk yang Mesin itu. mesin Kalau nggak salah waktu itu. lebih bagus di salon, Mbak. Karena harganya juga murah, 10 real saja, 10-19, dan Bapak juga bisa ngelihat sendiri dan pakai bedak dan sebagainya, lebih aman. Kalau misalnya yang di sana itu langsung dan kadang diusir-usir sama petugas keamanannya. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, saya mau umroh 2 kali, ya. Saya mengatakan umroh 2 kali, itu kalau misalnya saya tahallul sampai botak, nanti umroh yang kedua bagaimana? Para ulama mengatakan lakukan seperti halnya kita memotong seolah-olah rambut itu ada. Jadi seperti kita simulasi, walaupun tidak ada rambutnya, kita niatkan untuk tahallul. Jadi kita jalankan saja gunting itu di atas. Hukumnya umroh 2 kali bagaimana, Ustaz? Di sini juga ulama berbeda pendapat. Khilaf. Rasulullah SAW tidak pernah dalam 1 kali perjalanan itu melakukan atau menjamak dua umroh. Pasti sekali, umroh dan haji. Ulama fuqaha ahli fikih menyatakan, seperti halnya Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, dan lain-lain, mengatakan bahwasanya mereka yang mungkin kesempatan untuk datang ke kota suci ini kecil, untuk datang lagi itu kecil, kemudian sudah tua misalnya, atau mungkin saat kala datang ke sini sudah memiliki satu penyakit yang nanti akan susah ketika untuk datang lagi, maka tidak masalah di situ untuk dia melaksanakan umroh lebih dari 1 kali. Ada juga yang ingin membadalkan umroh. Badal umroh ini, kalau badal haji, semua ulama ittifaq, mereka bersepakat tidak ada larangan atau semuanya mengatakan boleh badal haji. Namun umroh juga di situ ada perbedaan pendapat. Yang jelas yang ingin membadalkan umroh ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang dibadalkan adalah orang yang telah meninggal dan belum pernah umroh wajib. Atau orang yang sudah berwasiat umroh, sudah akan umroh dan dia ternyata terkendala suatu hal dan tidak bisa melaksanakan umrohnya. Maka ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kurang lebihnya ini ada soal lain? J? Tadi kan kalau kita nggak tahu gitu, apa nggak bisa tayamum yang lebih mudah? Tayamum itu syaratnya yang pertama harus tidak ada air. Jadi ada 2 sebab tayamum. Tidak ada air, yang kedua adalah sakit.
dan ulama itu bahkan sampai 5 km kalau kita bisa masih mencari air itu dan ada kemungkinan air itu ada, kita tidak dibolehkan untuk tayamum. Untuk tayamumnya. Dan yang kedua, ada satu anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Kalau misalnya kita sakit dan ketika kita terkena air akan lebih parah, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Karena air itu banyak sekali, ya, sangat melimpah ruah di Masjidil Haram terutama. Maka wallahu a'lam, kemungkinan untuk tayamum kita hindari seperti itu. Kalau mungkin ada lagi, ya. Tadi kan kita mau berangkat dari sini kan. Kita jamaah tadi biasanya kan itu kenapa harus tempat yang jamaahnya yang asal bisa Empat, Pak. di kosong? Gimana? Asalnya, kenapa nggak dikosor gitu? Kenapa nggak dikosor? Kalau misalnya Bapak ketika zuhurnya dikosor, kemudian asarnya dikosor, karena ini kan jamaknya jamak takdim, dan kemudian sighahnya itu sama. Nah, disunahkan itu sama, satu sighah. Satu sighah adalah satu bentuk dari segi takiyahnya, dari segi rakaatnya. Karena kita sholat dengan imam untuk sholat zuhurnya dan kita kamilan, maka kita juga untuk menjamak asarnya juga kita kamilan. Kita memang mendapatkan rukhsah untuk mengkosor karena kita dalam orang yang musafir. Tapi karena kita zuhurnya ini 4, kita sempurnakan, maka asarnya juga kita sempurnakan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pada saat sofa Marwah, kan dulu waktu tahun 2002 itu kan saya masih bisa nongkrong di atas sofa. Sekarang kan di kaca. Iya. Nah, itu kita disunahkan untuk pegang kacanya sebagai simbol kita tiba di sofa, atau pasti ada di bibirnya aja itu. Karena di Marwah kan masih bisa kita di atas itu. Betul. Wallahu alam, kalau untuk afdoliyahnya atau keutamaannya saya belum menemukan, Pak. Jadi mungkin nanti kita cari lagi. Cuma yang sampai saat ini manasik-manasik yang kita sampaikan tidak ada keutamaan khusus tatkala kita memegang. Kalau Marwah nanti memang kita bisa lewat di atasnya. Seperti itu. Ya, Bu. Niat mandi besar, mandinya seperti halnya mandi junub. Ya, tata cara mandi junub saya kira sudah paham semuanya. Lebih ke teknis, ya. Jadi kurang lebih umroh ini kalau lancar, insya Allah 2,5 jam biasanya. Jadi kurang lebih nanti setengah 11, jam 11 kita berangkat biasanya. Dan selesai umrohnya sekitar jam 2 atau setengah 3. Nah, nanti umroh yang kita bersama-sama itu 1 kali dari pihak travelnya, yang misalnya memang ingin nanti misalnya untuk tambahan ingin umroh lagi, mungkin bisa di hari Jumatnya, karena hari Jumat kita kosong, hari Kamisnya juga kita kosong, karena setelah umroh pasti semuanya butuh istirahat, maka 1 hari itu silahkan diperbanyak amalan-amalan pribadi di Masjidil Haram. Wangi-wangian, parfum. Wangi-wangian parfum boleh sebelum ihram. Deodoran boleh sebelum ihram. Jadi ketika dari hotel itu semuanya masih bisa dipakai, Pak. Wangi-wangian, cari yang paling tahan lama. Hotel di sini ya maksudnya ya? Hotel di sini. Bukan di Mekah. Bukan di Mekah. Yang sering ibu-ibu lupa, tatkala nanti setelah makan malam, cuci tangannya itu pakai sabun. Pakai anti, sabun, Nah, atau ini dihindari. jangan ya. Dihindari. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak dimaksudkan untuk pewangian, itu hanya untuk cuci tangan, kebersihan saja. Tapi lebih baik al-ahwat kita hindari. Khurujan minal khilaf, kita keluar dari khilaf. Pada saat batal, kita minggu lagi diteruskan tawafnya, hitungan dari awal atau Yang nanti memang terpaksa tidak bisa menahan, misalnya perutnya bermasalah, ingin kentut ketika tawaf dan tidak bisa ditahan, silakan dibatalkan. Konsekuensinya dia harus ambil air wudhu lagi. Apakah meneruskan atau mengulang lagi? Meneruskan. Dari mana dia berhenti, dari mana dia keluar barisan, dari piringan Ka'bah itu, disitulah dia nanti akan lanjut lagi. Seperti itu. Sa'i juga sama ya? Sa'i pun sama. Kalau sa'i kan tidak perlu ini, Bu, tidak perlu toharoh, tidak perlu dalam keadaan suci. Nah, yang sering tidak kuat menahan air kencing biasanya. Kebelet karena mungkin dingin, anginnya kencang, kipasnya kencang, buang air bisa dan tidak terlalu jauh. Nanti kalau kentut silakan, tidak masalah. Kalau buang air kecil, otomatis dia harus melanjutkan lagi perjalanan sa'inya.
Jadi nanti ketika meminum air zam-zam, karena air zam-zam ini subhanallah membuat kita lebih cepat ingin ke kamar mandi daripada air biasa. Dan ini memang faktanya seperti itu. Jadi nanti secukupnya.